Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Tokyo Revengers yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Kita ditunjukkan pertarungan luar biasa antara Toman melawan Tenjiku. Masing-masing petinggi Tenjiku kini turun tangan untuk menghadapi wakil Toman. Kita ditunjukkan juga kekuatan luar biasa dari Ijana yang mampu membuat Pehyan jatuh tak sadarkan diri hanya dengan satu pukulan. Sementara di akhir chapter, kita dijelaskan masa lalu Inui dan juga Koko tentang seseorang bernama Akane. Siapa sebenarnya dia? Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini. Panel pertama menunjukkan seseorang yang memanggil Inui dan juga Koko yang masih remaja. Orang itu adalah Akane, kakak Inui yang usianya 5 tahun lebih tua. Sejak remaja, Koko memang mengakui jika ia selalu menyukai Akane. Di sana, Akane berkata jika Koko selalu bersikap baik kepadanya. Itu hal yang akan membuat perempuan lain merasa cemburu. Namun Koko hanya diam mematung mendengar perkataan Akane. Beberapa saat setelah itu, Koko dan Akane berada di sebuah perpustakaan. Di sana, Koko tidak sengaja melihat Akane yang sedang tertidur. Koko terus memandangi wajah cantik Akane yang memang mirip dengan Inui. Lalu ketika Koko melihat bibir imut Akane, secara naluriah ia mencoba untuk menciumnya. Tapi tiba-tiba Akane berteriak supaya Koko tidak melakukan hal tersebut. Koko terkejut bukan main karena ternyata Akane tidak sepenuhnya tertidur. Ia berkata jika Koko hanya boleh mencium wanita yang benar-benar ia sukai. Koko lalu meminta maaf, tetapi ia juga langsung berterus terang jika dirinya memang menyukai Akane. Akane menjawab jika Koko jauh lebih muda darinya. Namun Koko mengelak jika dewasa nanti hal tersebut juga tidak ada bedanya. Sebelum Akane meninggalkan perpustakaan, Koko mengungkapkan perasaannya kembali. Akane, kaulah cinta dalam hidupku. Tolong nikahi aku saat kita dewasa. Aku akan melindungimu selama aku masih hidup. Akane lalu bertanya apakah Koko berjanji akan hal tersebut. Dan seketika itu juga Koko menjawab jika ia berjanji. Lalu Akane berkata jika ia akan menunggunya sampai mereka sudah dewasa. Di perjalanan pulang, Koko mendengar seseorang yang melihat kepulan asap tanda ada kebakaran di daerah tersebut. Melihat arah asap yang ada, Koko langsung berlari secepat mungkin yang ia bisa. Dan benar saja, rumah yang terbakar adalah rumah Akane. Sontak Koko bertanya kepada warga sekitar apakah ia melihat wanita keluar dari rumah tersebut. Namun para warga menjawab jika mereka tidak mengetahuinya. Para warga juga sudah menelpon pemadam kebakaran, namun sepertinya mereka tidak akan bisa datang tepat waktu. Hal itu membuat Koko dengan nekat langsung masuk ke rumah yang sudah terbakar. Terlihat sekitar rumah sudah hangus terbakar di lahap si jago merah. Namun ternyata Koko berhasil keluar dari rumah tersebut menyelamatkan seseorang. Walaupun Koko bertindak di luar akal sehat dan hanya modal nekat, ia berhasil menyelamatkan seseorang. Koko mengatakan jika sekarang Akane sudah berada di tempat yang aman, ambulan juga akan segera datang. Namun hal yang tidak terduga terjadi. Orang yang dikira Koko adalah Akane ternyata adalah Inui. Beberapa saat setelah terjadi kebakaran, Akane dirawat di rumah sakit karena mendapat luka bakar yang sangat serius. Koko yang masih remaja hanya bisa menangis di samping ranjang orang yang sangat disukainya. Setelah kondisi Inui membaik, ia berkata kepada Koko jika ia mendengar dokter bicara pada orang tuanya. "Hei Koko, para dokter nyaris gagal menyelamatkan Akane. Luka bakar yang didapat Akane sangat serius, sampai membutuhkan 40 juta yen untuk pengobatan. Kita juga harus membayar pinjaman untuk rumah." Ibu menangis sepanjang malam karena tidak mungkin bisa membayar uang sebanyak itu. "Aku hanya tidak tahu harus berbuat apa." Koko yang mendengar semua itu akhirnya mulai berkata, "Aku sudah berjanji kepada Akane jika aku akan selalu melindunginya selama aku masih hidup. Jika Akane mati, maka aku akan menghasilkan uang sebanyak 40 juta yen bahkan jika itu akan membunuhku."
Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunime. Akane mengalami luka bakar yang sangat parah, bahkan perawatannya menelan biaya 40 juta yen. Koko memeras otak supaya bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Kemudian setelah ia berpikir dan terus berpikir, cara satu-satunya anak di bawah umur bisa mendapatkan uang sebanyak itu adalah dengan terlibat kejahatan. Koko menghabiskan berjam-jam untuk meneliti kejahatan apa yang sangat menguntungkan. Pertama, Koko mengumpulkan beberapa berandal, lalu membuat mereka melakukan pencurian serta pemerasan. Rencana Koko sukses besar dan membuat berandal-berandal itu malah kesenangan. Lalu rumor mulai menyebar dan lebih banyak orang berkumpul. Sebulan kemudian, Koko mempunyai sekelompok pencuri yang lumayan. Tapi walaupun begitu, mereka hanyalah geng bocah yang maksimal hanya bisa mendapatkan beberapa ratus ribu. Masih jauh dari 40 juta yen. Oleh karena itu, Koko menggunakan beberapa ratus ribu tersebut untuk masuk ke ruang VIP Club supaya bisa mendapatkan koneksi dengan orang kaya. Koko akhirnya berhasil mendapatkan koneksi tersebut. Ia menyediakan layanan kejahatan untuk kliennya. Bahkan jika ia tertangkap polisi, karena masih di bawah umur, Koko dan gengnya akan gampang untuk keluar. Setelah itu, Koko menyampaikan pekerjaan kepada anggota gengnya. Sekarang ini yang ada di pikirannya hanyalah uang, uang, dan uang. Namun tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari Inui. Di sana, Inui menyampaikan jika Akane sudah meninggal. Tersambar petir, Koko hanya bisa diam mematung. Semua usahanya untuk menghasilkan uang kini hanya sia-sia belaka. Kemudian kita kembali ke pertempuran di mana Koko berhasil dihajar Inui. Di sana, Inui berteriak kepada Koko supaya ia bisa menerima kenyataan bahwa Akane sudah tiada. Namun Koko berbalik menendang Inui dan menyuruhnya untuk diam. Koko meminta Inui untuk tidak menatapnya seperti itu, karena ia tahu apa yang harus dilakukan. Apapun yang mereka minta, aku akan dibayar. Lalu satu rumor beralih ke yang lain dan berbagai macam orang mendatangiku. Ijana Kurokawa, Shiba Taiju. Semua orang datang kepadaku hanya punya satu hal yang dipikirkan, yaitu uang. Bukannya kau sama, Inui? Lagi pula, kau sepenuhnya menggunakanku untuk membangun ulang Black Dragon. Mendengar semua itu, Inui masih tetap berkata pada Koko jika Akane sudah mati. Mendengar hal itu membuat Koko merasa kesal, karena ia tidak memerlukan perasaan yang bodoh. Aku diperlukan hanya untuk uang, dan itu saja yang aku perlukan. Namun Inui tetap berteriak kepada Koko bahwa Akane sudah mati. Tapi tiba-tiba Koko menyentuh pipi Inui membayangkan jika ia adalah Akane. Lalu ia bertanya apakah Akane akan memarahinya karena ada luka bakar di wajahnya. Kemudian kita ditunjukkan kilas balik kembali ketika Koko melihat mayat Akane di kamar jenazah. Apakah sakit, Akane? Sekarang kau akhirnya damai ya? Uang, uang, dan uang. Maafkan aku, Akane, andai saja aku mempunyai uang lebih banyak. Kemudian kita ditunjukkan ekspresi Koko saat ini yang mengatakan jika ia sudah mengetahui jika Akane sudah mati. Tapi ia tidak bisa kembali sekarang ini, karena Koko sudah mendedikasikan hidupnya untuk Tenjiku. Itu artinya Inui sekarang adalah musuhnya. Sesaat kemudian muncul Muto yang mengatakan jika pertarungan Koko sudah cukup. Ia meminta Koko untuk mundur, karena kali ini giliran Muto yang akan melawan Inui. Dan chapter pun berakhir. Pada chapter kali ini kita ditunjukkan masa lalu Koko ketika ia masih remaja. Bagaimana awalnya hingga ia bisa begitu terobsesi dengan uang. Selain itu, jati diri Akane akhirnya juga terungkap. Dia adalah kakak kandung dari Inui. Itulah sebabnya kenapa Koko selalu mengikuti Inui kemanapun ia pergi. Karena Koko masih percaya jika diri Akane masih berada di dalam tubuh Inui. Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membuat channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.